Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dimas Galang Pamungkas, Salwa Meliananda Safira, Veronica Vina Ambarwati, Widya Narisa Maharani, dan Yolanda Pitaloka akan membahas tentang kasus peserta didik di kelas. Mari kita simak baik-baik mengenai kasus peserta didik di kelas ya. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Berdasarkan kasus 1, maka muncul sebuah pertanyaan, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik menggunakan langkah-langkah yang benar dalam percobaan yang kedua? Mari kita simak jawabannya. Jadi, alasan utama mengapa peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal dikarenakan peserta didik telah memahami konsep dasar dalam mencari nilai rata-rata atau min. Selain itu, peserta didik juga sudah mampu menginternalisasikan metode pengajaran yang dilakukan oleh guru pada saat melakukan percobaan pertama. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi diantaranya, yang pertama, pemahaman konsep. Saat peserta didik pertama kali mengerjakan soal dengan mengikuti urutan langkah-langkah yang telah diajarkan oleh guru, peserta didik kemungkinan besar telah memahami konsep dasar dari perhitungan nilai rata-rata atau min. Dalam hal ini, peserta didik telah memahami bahwa nilai rata-rata adalah jumlah semua angka dibagi dengan jumlah angka tersebut. Yang kedua, praktek pertama. Setelah percobaan pertama, peserta didik telah melatih diri mereka sendiri dengan menggunakan metode yang telah diajarkan oleh guru. Praktik ini membantu peserta didik untuk memperkuat pemahaman mereka tentang konsep tersebut dan membuat mereka terbiasa dengan proses pengerjaan soal. Yang ketiga, memori muscle. Pengerjaan soal yang dilakukan pada percobaan pertama telah membangun memori otot di otak peserta didik. Peserta didik telah terbiasa dengan gerakan fisik yang berupa langkah-langkah mental yang diperlukan untuk mencari nilai rata-rata atau min. Yang keempat, pengembangan keterampilan kritis. Pengerjaan soal pada percobaan pertama memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis terkait dengan soal matematika. Peserta didik telah belajar bagaimana menerapkan konsep matematika secara sistematis. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepercayaan diri. Kesuksesan dalam percobaan pertama dapat meningkatkan kepercayaan diri pada peserta didik dalam menghadapi soal-soal yang serupa. Hal ini mampu membuat peserta didik merasa lebih nyaman dalam mengatasi permasalahan matematika yang melibatkan konsep rata-rata nilai. Kemudian, dipengaruhi juga oleh pemahaman yang mendalam yang telah dimiliki oleh peserta didik, di mana pada percobaan pertama, peserta didik mungkin telah menggali lebih dalam ke dalam konsep pemahaman rata-rata nilai atau min. Hal ini bukan hanya sekadar mengikuti langkah-langkah, tetapi juga untuk memahami mengapa langkah-langkah tersebut dilakukan. Yang terakhir yaitu fleksibilitas berpikir. Setelah memahami konsep dan metode, peserta didik dapat menjadi lebih fleksibel dalam berpikir dan mampu mengaplikasikan pemahaman mereka terhadap soal dengan berbagai pendekatan.
Semua faktor-faktor di atas dapat dikontribusi pada kemampuan peserta didik untuk mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa harus mengikuti urutan atau langkah pengerjaan soal. Hal ini mencerminkan pembelajaran yang efektif di mana peserta didik bukan hanya menghafal langkah-langkah, tetapi benar-benar memahami konsep matematika yang mendasari tentang bagaimana cara menghitung nilai rata-rata. Maka selanjutnya muncul sebuah pertanyaan. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apakah metode yang digunakan oleh guru matematika dapat diterapkan? Dalam hal ini, metode pembelajaran dapat diterapkan dalam berbagai bidang mata pelajaran, termasuk bahasa Indonesia. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam pengajaran menulis, berbicara, dan membaca, metode yang diterapkan oleh guru matematika dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran yang melibatkan pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan seperti berikut. Yang pertama, pemahaman konsep bahasa, yaitu mengawali kegiatan pembelajaran dengan memberikan pemahaman konsep dasar bahasa, seperti tata bahasa, tata kalimat, atau strategi komunikasi yang baik. Guru dapat memastikan peserta didik memahami mengapa konsep-konsep ini penting dalam penggunaan bahasa. Yang kedua, pendahuluan langkah-langkah. Setelah peserta didik memiliki pemahaman konsep dasar, guru dapat memperkenalkan langkah-langkah atau strategi yang perlu diikuti dalam menulis, berbicara, atau membaca dengan benar. Misalnya menulis esai. Guru dapat mengajarkan kepada peserta didik langkah-langkah perencanaan sebelum menulis, kemudian pada saat penulisan, dan juga pada akhir, yaitu penyuntingan. Yang ketiga, latihan dengan panduan. Guru dapat memberikan tugas atau latihan yang sesuai dengan langkah-langkah yang telah diajarkan. Guru harus memastikan peserta didik memahami dan mengikuti panduan tersebut. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dasar dalam bahasa. Kemudian, penerapan praktis. Setelah peserta didik berhasil menyelesaikan tugas dengan panduan, guru dapat memberikan peserta didik kesempatan untuk menerapkan konsep dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam konsep praktis. Misalnya, meminta peserta didik untuk menulis esai atau presentasi dengan topik yang mereka pilih sendiri. Kemudian, pengulangan dan peningkatan. Dalam pembelajaran bahasa, pengulangan sangat penting. Guru dapat meminta peserta didik untuk mengulangi latihan atau tugas yang sama tanpa panduan, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari. Kemudian, guru juga memberikan umpan balik dan koreksi, di mana guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik tentang karya yang sudah dibuat. Guru dapat mengoreksi kesalahan tata bahasa, ejaan, atau pengucapan, dapat membantu peserta didik untuk memahami di mana perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, yaitu pengembangan kreativitas, di mana setelah peserta didik merasa nyaman dengan konsep dasar dan keterampilan dasar, maka guru dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dalam penggunaan bahasa. Hal ini dapat dikembangkan dalam kegiatan menulis cerita pendek, membuat presentasi, atau berbicara di depan umum. Selanjutnya muncul pertanyaan, lalu teori apakah yang digunakan oleh guru dalam kasus pembelajaran matematika pada kasus 1? Jadi jawabannya adalah teori yang digunakan oleh guru dalam kasus pembelajaran matematika yaitu teori konstruktivisme, di mana teori ini menekankan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika peserta didik secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar yang mereka miliki.
Sehingga dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik bukan hanya sekadar menerima informasi dari guru, tetapi mereka juga secara aktif terlibat dalam pembelajaran untuk membangun mengenai pemahaman yang mereka miliki tentang materi yang diajarkan oleh guru. Sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai tanggapan terhadap kasus peserta didik di ruang kelas pada kasus 1. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.